Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Vincent. Di video ini saya akan nge-review satu buah rumah di Sumarkam Bekasi yang keren banget teman-teman, udah direnov dan cuma 5 menit ke mall. Gimana rumahnya? Langsung aja kita review. Nah teman-teman, langsung aja kita review rumahnya. Ini adalah klaster Akasia Sumarkam Bekasi teman-teman. Kita langsung masuk aja yuk. Nah, untuk di depan sini ada 2 buah carport yang sudah disediakan teman-teman. Jadi bisa teman-teman taruh 2 buah mobil. Dan untuk carport ini menggunakan keramik yang kasar. Kalau misalnya lagi hujan, teman-teman masuk mobil itu nggak akan licin ya. Kalau misalnya teman-teman cuci mobil juga itu nggak akan licin. Dan kalau misalnya teman-teman cuci mobil, itu air akan langsung turun. Kenapa? Karena elevasinya itu menurun. Jadi pas air ada di sini, dia akan otomatis turun ke bawah teman-teman. Dan di sebelah kiri sini juga masih ada 1 buah spot nih. Nah teman-teman, ini dibagusin ya, jadi kayak rumah samping nih, dibikin kayak 1 carport tambahan. Ini bisa untuk kendaraan motor nih. Teman-teman bisa taruh sini juga, atau kayaknya dikasih storage nih buat taruh-taruh beberapa barang, dikasih rak sepatu, dan di depannya bisa teman-teman juga taruh juga nih kursi kayak gini. Nah jadi bisa buat ini ya, untuk tamu juga nongkrong di sini enak banget teman-teman. Dan ini carportnya gede banget, benar-benar gede banget. Dan teman-teman juga sudah dapat kanopi nih di atas. Nah, kanopi sudah include juga, jadi kalau teman-teman parkir itu mobil aman dari matahari teman-teman. Lalu sini juga masih ada 1 buah garasi. Garasi untuk bisa teman-teman suka kendaraan bermobil ya, bisa teman-teman taruh dalam juga untuk sports car misalnya, atau teman-teman yang punya mobil jarang dipakai bisa juga taruh di garasi teman-teman. Dan mobil yang operasional bisa taruh di carport 2 ini. Dan ini adalah main entrance-nya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam biar teman-teman ada bayangan gimana bentuk dalam rumah ini teman-teman. Let's go. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke lantai 1-nya. Dan kita akan ngeliat dulu dari ruang tamunya teman-teman, dari lantai 1 ini ya. Jadi untuk rumah ini si owner juga sudah sempat mengisi furnish beberapa ini furniture-nya, bisa teman-teman lihat di sini. Untuk furniture-nya dikasih sofa-sofa kayak gini nih di sini nih. Kalau misalnya teman-teman punya atau beli rumah ini ya, misalnya beli rumah ini, teman-teman bisa taruh sofa di sini. Atau teman-teman bisa taruh juga untuk meja ini nih hias. Bisa teman-teman taruh nih kalau misalnya teman-teman suka Gucci ya, kayak ini Gucci mungkin bisa teman-teman taruh sini juga. Jadi ruangan ini tuh gede banget deh intinya. Di sini nih masih ada space juga nih untuk ruang keluarga kalau misalnya teman-teman butuh yang ruangan lebih private nih. Jadi owner juga sempat menambahkan beberapa sofa juga di bagian sini. Dan ini bisa jadi ruang keluarga nih. Kalau tadi kan misalnya kita lihat ya, tadi itu untuk ruang tamu nih. Ini untuk ruang tamu atau ruang, ya intinya ruang tamu. Dan di sini ada 1 buah skat, bisa teman-teman jadikan ini sebagai ruang keluarga yang lebih private teman-teman. Intinya gitu ya. Nah untuk ruang keluarga ini bisa teman-teman taruh juga meja makan. Meja makan bisa teman-teman taruh sini, dan di belakangnya itu enak banget nih menurut saya pribadi. Ini bisa dibuka. Nah ini lebih ke area belakang aja, area outdoor nih. Tuh ada mesin AC, lalu ada untuk ground tanknya. Kalau misalnya teman-teman dimodif sedikit, bisa teman-teman gunakan untuk dibikin taman kecil, bisa buat nongkrong. Atasnya tinggal ditutup biar nggak kena hawa panas dari outdoor AC teman-teman. Pokoknya intinya ini juga bisa berfungsi sebagai sirkulasi udara juga dari luar gitu ya. Kita tutup lagi. Nah, sini juga masih ada 1 buah area yang bisa teman-teman gunakan taruh sofa juga. Ini emang mungkin keluarga besar ya, jadi banyak sofa juga. Kalau misalnya teman-teman beli rumah ini, pokoknya nggak bakal pusing lah. Mau ini di mana, ini di mana, ini di mana. Udah pasti gampang. Teman-teman tinggal panggil juga interior design. Udah pasti enak karena open plan dan emang banyak banget space-nya bisa teman-teman gunakan. Dan saya lupa info, ukuran rumah ini adalah 9x17 teman-teman. Jadi lebar banget. Dan juga panjang banget teman-teman. Dan spesialnya karena ini deket banget ke Mall Sumarekon Bekasi ya. Kita lanjut lagi, ini ada area dapur. Dapur ini udah rapi semua teman-teman. Udah ada kabinet atas, kabinet bawah, dan untuk tabletop juga sudah dibikin motif ala-ala marble gitu ya. Bagus banget, sudah ada kompor juga. Ini udah ada cooker hood, ada kabinet bawah dan lain-lainnya teman-teman. Dan ini kitchennya super gede banget. Di sini masih ada 1 area yang tadi saya jelaskan di depan ya. Ini ada area garasi. Kalau misalnya teman-teman dikasih sports car atau mobil intinya yang jarang keluar, bisa taruh di sini. Atau kalau misalnya teman-teman nggak butuh ruangan ini, bisa juga jadikan area gudang. Dan kalau misalnya teman-teman butuh kamar tambahan, juga bisa taruh di area situ ya. Pokoknya dia bagus banget teman-teman kitchennya. Garasinya. Dan untuk area kitchen sendiri juga sudah mendapatkan 1 buah jendela
hidup yang bisa dibuka. Cuman ini lagi error, kayaknya bisa dibuka pokoknya untuk sirkulasi udara ke luar teman-teman. Jadi pas masak nggak akan numpuk lah itu bau-bau dari sisa masakan kita. Nah kita keliling lagi, lantai 1 tuh gede banget, beneran ini enak banget layoutnya. Nah lantai 1 sendiri juga masih ada satu buah kamar mandi di bawah. Tapi di lantai 1 ini nggak ada kamar tidur teman-teman, karena kamar tidur full ada di lantai 2. Dan sekarang saya akan ajak teman-teman buat ngeliat ke lantai yang kedua. Let's go. Nah teman-teman, di tangga menuju ke lantai 2 ada satu buah jendela bisa dibuka nih. Nah ini bisa kita buka. Ini fungsinya sepertinya untuk sirkulasi udara dan juga yang paling penting adalah intensitas cahaya yang menerangi ke dalam ruangan kita teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung naik lagi lanjut untuk ngeliat ke lantai yang kedua karena ada kamar tidur dan juga kamar mandi. Jadi lebih area private teman-teman. Let's go. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lantai yang kedua. Dan lantai kedua ini terdapat kamar tidur teman-teman, ada 4 kamar tidur dan 1 kamar mandi. 2 kamar mandi teman-teman. Kita akan ngeliat dulu kamar yang pertama nih. Nah ini kamar pertama. Ini bisa untuk kamar tidur anak atau kamar tidur orang tua, itu bisa sesuaikan aja. Pokoknya ruangan ini, intinya di lantai 2 ini ada 4 buah kamar tidur teman-teman. Nah untuk master bedroom sendiri ada di sebelah sini nih. Sebelah kanan sini. Ini adalah area untuk master bedroom yang memang ukurannya lebih besar ya dari secara ukuran. Jadi memang cocok untuk master bedroom. Dan juga masih mendapatkan 1 buah balkoni di luar teman-teman. Nah ini adalah balkon luarnya. Ini kalau misalnya teman-teman sore-sore ya gitu ya atau pagi-pagi pengen nongkrong di sini sambil ngopi ngobrol sama istri, tuh bisa di sini teman-teman. Dan balkonnya sangat besar ya. Kita tutup lagi. Kita akan ngeliat lagi ke area lainnya karena masih ada 2 kamar tidur lagi dan ada 2 buah kamar mandi teman-teman. Nah ini kamar mandi pertama. Ini kamar mandi gede banget. Nah ini ada dipisah nih, bisa area kering dan area basah. Caranya itu untuk area sini teman-teman kasih kaca aja, kaca pemisah. Jadi waktu kita lagi mandi, air dari shower itu nggak akan membasahi area di sini teman-teman, area buang air. Jadi lebih clean aja kamar mandinya ya. Nah ini ada 1 buah koridor lagi. Di ujung situ ada laundry room dan di sebelah kanan sini ada kamar tidur lagi teman-teman. Dan ini ukurannya juga nggak terlalu besar, cuman sudah cukup banget. Ini teman-teman bisa lihat nih ada furniture-nya kan, ada lemari, ada meja belajar ya, masih ada loh storage lagi, masih ada kasur ke sebelah kanan sini teman-teman. Jadi ukurannya itu udah cukup banget untuk sebuah kamar tidur yang proper teman-teman. Lanjut lagi ada 1 kamar tidur lagi nih. Nah, kamar tidur ini bisa teman-teman gunakan untuk kamar tidur atau kalau misalnya teman-teman mau bikin entertainment room ya, bikin ruang karaoke atau misalnya teater ya, bisa di sini juga nih. Cocok banget teman-teman karena ukurannya sangat gede banget. Nah, untuk kamar ini spesial, dia langsung include sama kamar mandi di dalam untuk buang air dan bisa kalau untuk mandi juga bisa di situ teman-teman. Jadi memang kamar ini bisa jadi master bedroom juga ya, karena mungkin ada WC-nya atau misalnya untuk kamar orang tua juga bisa teman-teman. Nah ini untuk area service ya. Jadi sini ada area service untuk jemur baju, laundry room dan lain-lainnya. Dan di atas ada tangga lagi menuju ke lantai. Kita anggapnya 2,5 lantai teman-teman. Ini karena ini rooftop doang ya. Kita bisa ke rooftop. Kalau misalnya teman-teman mau dirapihin, itu bisa bikin kayak kafe-kafe di Jakarta Selatan teman-teman. Sekarang saya akan ajak teman-teman buat naik ke atas. Let's go. Nah teman-teman, kita sudah sampai di lantai rooftopnya. Ini gede banget nih. Enak banget kalau misalnya teman-teman dirapihin untuk daknya ya. Teman-teman misalnya kasih rumput sintetis atau dirapihin aja kasih keramik dan di atasnya kasih kanopi. Ini enak banget teman-teman, nih kondisi sore hari dan lagi mendung-mendung gini. Enak banget buat nongkrong teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat di situ di belakang saya itu adalah gedung Mandiri dan juga gedung Summarecon Bekasi, dan di sampingnya juga adalah apartemen Spring Lake Summarecon Bekasi, dan di belakangnya si Mandiri itu adalah Summarecon Mall Bekasi teman-teman. Jadi deket banget dari Akasia ini. Nah teman-teman, untuk Akasia Residence sendiri seperti klaster Summarecon Bekasi yang lainnya pastinya ada clubhouse di dalam klasternya teman-teman. Seperti Akasia ini memiliki sebuah clubhouse yang meliputi lapangan serbaguna ya, lapangan basket atau futsal,
Lalu ada kolam renang dan juga area pertemuan teman-teman, dan bisa teman-teman nikmati setiap harinya secara gratis. Nah, buat teman-teman yang ingin informasi lengkap mengenai rumah ini, boleh banget hubungi Vincent di nomor di bawah ini. Kalau misalnya teman-teman kurang cocok dengan rumah ini dan pengen unit lain di Sumarga Bekasi, boleh juga kontak Vincent di nomor di bawah ini juga. Dan buat teman-teman pemilik properti atau investor properti yang ingin menitipkan propertinya kepada Vincent untuk dipasarkan dan dibikinkan video seperti ini eksklusif, boleh juga hubungi Vincent di nomor di bawah ini teman-teman. Akan saya bantu semua prosesnya dan akan saya bikinkan video dengan kualitas yang premium teman-teman. Dan jika dirasa video saya bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe ke channel saya. Saya Vincent dari Rewet Sumarga Bekasi. Sekian dan terima kasih.